Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Wabil khusus pada bulan suci Ramadan ini, kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini atau di bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kita merenungkan sebuah kisah dialog yang berlangsung antara Imam Syafi'i rahimahullahu dengan murid-muridnya, di mana dalam dialog tersebut Imam Syafi'i melontarkan atau memberikan pertanyaan atau beberapa pertanyaan kepada murid-muridnya. Di antaranya yang pertama, beliau menanya atau bertanya kepada murid-muridnya tentang apakah yang paling dekat pada diri manusia atau pada diri kita. Para murid-murid menjawab, atau ada yang menjawab, bahwasanya yang paling dekat dengan diri kita manusia adalah orang tua. Ada pula yang menjawab guru. Ada pula yang menjawab kawan ataupun sahabat. Mendengar jawaban tersebut, beliau tidak menyalahkan jawaban-jawaban tersebut, akan tetapi beliau mengatakan bahwasanya yang paling dekat dengan diri manusia itu adalah mati atau ajal atau kematian. Mengapa ajal atau kematian itu dikatakan lebih dekat kepada diri kita manusia? Karena kita manusia tidak ada yang mengetahui ajal akan mendatangi kita. Ajal atau kematian ini dapat datang kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang atau menghampiri kita. Oleh karena itu, karena kita manusia tidak ada yang memahami atau mengetahui kapan ajal atau kematian itu menghampiri kita, yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Sehingga kapanpun dan dimanapun ajal itu menghampiri kita, kita sudah siap untuk menghadapinya. Yaitu dengan cara selalu memanfaatkan waktu-waktu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i kepada para murid-muridnya adalah, apakah yang paling jauh dari diri manusia? Murid-murid Imam Syafi'i, ada yang menjawab bahwasanya yang paling jauh dari diri manusia adalah negeri Cina. Ada pula yang menjawab matahari. Ada pula yang menjawab
bulan, dan ada pula yang menjawab bintang-bintang yang ada di langit. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya semua itu adalah benar jawabannya, akan tetapi yang paling jauh dengan manusia, diri kita manusia, adalah masa lalu. Mengapa dikatakan masa lalu yang paling jauh dari diri manusia? Karena masa lalu tidak akan pernah kembali lagi. Dalam hal ini, atau masa lalu yang dimaksud dalam hal ini adalah waktu. Bahwasanya waktu itu tidak akan kembali lagi, atau waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, dalam hal ini, maka agar kita menjadi orang yang baik, maka kita harus mempergunakan waktu-waktu yang kita lalui, waktu-waktu di mana kita berada dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya seharusnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan juga diketahui bahwasanya waktu bagaikan emas, atau al-waktu asmanu minaz zahabi, lebih mahal daripada emas. Karena kenapa? Karena waktu ini juga, dengan waktu kita lalai dengan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita juga akan menjadi orang-orang yang merugi, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3, di mana dalam surat tersebut Allah bersumpah dengan waktu, yang mana dengan sumpah itu Allah menjelaskan bahwasanya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman, melakukan atau melaksanakan hal-hal yang baik, atau amal-amal yang baik, selalu saling menasehati dalam kesabaran dan kebaikan. Ini pertanyaan yang kedua yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah yang paling besar di dunia ini? Murid-murid Imam Syafi'i ada yang menjawab bahwasanya yang paling besar di dunia ini adalah matahari. Ada juga yang menjawab bahwasanya yang paling besar adalah bumi. Namun menurut Imam Syafi'i bahwasanya yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Kita ketahui bahwasanya nafsu ini adalah penentu utama bagi manusia. Apakah kita termasuk orang-orang yang muflihin atau yang beruntung, ataukah sebaliknya kita termasuk orang-orang yang khosirin atau yang merugi, atau sesat atau celaka? Nah, yang menentukan ini adalah, penentunya adalah nafsu kita. Jika kita ingin menggapai kehidupan atau kebahagiaan yang sempurna, yang baik, maka kendalikanlah nafsumu. Akan tetapi, kalau kita ingin menjadi seorang yang celaka, maka turutilah nafsumu. Disinilah peran nafsu bagi kita manusia. Ketika kita dapat mengendalikan nafsu tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, atau minal muflihin. Tapi ketika kita tidak dapat mengendalikan nafsu kita, bahkan kita menuruti semua hawa nafsu kita itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi, khosirin atau celaka. Ini pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Kemudian pertanyaan yang keempat,
beliau mempertanyakan tentang apakah yang paling berat di dunia ini. Murid-murid menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang menjawab bahwasanya yang paling berat adalah besi. Ada pula yang menjawab yang paling berat adalah gajah. Akan tetapi Imam Syafi'i menjawab dengan tidak menyalahkan jawaban-jawaban dari para muridnya tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Karena dengan amanah ini manusia bisa mulia, dan juga dengan amanah ini manusia bisa menjadi hancur atau masuk neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanat atau menjadi khalifah di muka bumi ini kepada bumi, langit dan gunung, mereka merasa tidak sanggup, atau bumi, langit dan gunung ini merasa tidak mampu, tidak sanggup untuk menerima amanat tersebut, karena mereka khawatir akan melakukan khianat atau tidak amanah terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita manusia dengan sikap kita, sifat kita yang cenderung sombong, kita mengatakan sanggup untuk menerima amanat tersebut. Namun pada kenyataannya, dalam kenyataannya bahwasanya sebagian dari kita atau banyak dari kita ini malah masuk neraka karena tidak mengemban atau memegang amanat tersebut dengan baik. Ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kelima adalah beliau Imam Syafi'i mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya tentang apakah yang paling ringan di dunia ini. Para murid-muridnya menjawab bahwasanya yang paling ringan di muka bumi di dunia ini adalah daun-daunan. Ada pula yang menjawab angin, ada pula yang menjawab debu-debu yang berterbangan. Akan tetapi Imam Syafi'i memiliki jawaban lain. Lagi-lagi tidak menyalahkan apa atau dari jawaban murid-muridnya, beliau mengatakan bahwasanya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Disadari atau tidak, kita manusia ini masih sering melalaikan sholat atau lalai untuk melaksanakan kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan yaitu melaksanakan sholat. Apakah itu dikarenakan kesibukan kita yang padat? Apakah itu disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita yang menumpuk banyak yang harus diselesaikan dalam waktu tersebut? Padahal waktu masuk sholat atau waktu melaksanakan sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita ini sudah masuk dan bahkan lewat waktunya. Ini. Dan juga bahwasanya sebagian dari kita, dari orang-orang yang gemar melaksanakan sholat itu tetap berada dalam kerugian. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un dikatakan bahwasanya fawailul lil a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya bahwasanya celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Fawailul lil musallin, orang-orang yang melaksanakan sholat yang bagaimana yang dikatakan celaka dalam ayat ini, yaitu orang-orang alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sering melalaikan sholat atau melalaikan atau lalai untuk melaksanakan kewajibannya, itu mendirikan sholat. Oleh karena itu marilah kita selalu menjaga waktu sholat 5, khususnya sholat 5 waktu kita. Semoga kita bukan menjadi dalam golongan orang-orang yang alladzina hum an sholatihim sahun atau fawailul lil musallin. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya adalah apakah yang paling tajam di dunia ini?
Mendengar pertanyaan tersebut, murid-murid Imam Syafi'i serentak menjawab bahwasanya yang paling tajam di dunia ini adalah pedang. Tanpa menyalahkan jawaban murid-muridnya, Imam Syafi'i memberikan jawaban bahwasanya yang paling tajam di dunia ini adalah lisan atau lidah. Mengapa dikatakan bahwasanya lisan yang paling tajam di dunia ini? Karena dengan lisan ini kita manusia dapat membenci atau muncul rasa benci dalam diri kita. Baik apakah itu antara sama keluarga kita, saudara kita sendiri, ataupun orang lain. Karena dengan lisan ini akan menimbulkan dendam dalam diri manusia, menimbulkan benci dalam diri manusia. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena lisan dengan lisan kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menghina, ini berpotensi akan munculnya rasa dengki, rasa benci dalam diri seseorang. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, terakhir saya menyampaikan, marilah kita bersama-sama untuk selalu menggunakan waktu-waktu kita selama kita masih hidup di dunia ini dengan melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Dan juga mari kita selalu menjaga lisan kita, memegang amanah yang telah diamanatkan kepada kita, menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga semua apa yang kita lakukan tersebut menjadi catatan amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang akan menghantarkan kita untuk menggapai atau mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti ketika ajal datang menjemput kita, kita termasuk dalam orang-orang yang husnul khotimah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan pemirsa budiman yang berbahagia. Ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.